Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Restu Rahmadita dengan NIM 233140707111072. Di sini saya akan menjelaskan tentang autentikasi dan akses kontrol. Yang pertama itu cara kerja autentikasi. Autentikasi adalah proses untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum diberi akses ke sistem atau data. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pengguna benar-benar adalah siapa yang mereka klaim. 3 faktor autentikasi. Yang pertama, something you know atau sesuatu yang diketahui. Contohnya, password, PIN, jawaban pertanyaan keamanan. Yang kedua, something you have atau sesuatu yang dimiliki. Contohnya, kartu identitas, token, smart card, OTP dari aplikasi autentikator. Yang ketiga, something you are atau sesuatu yang melekat. Contohnya, sidik jari, pemindaian wajah, retina, atau biasa disebut autentikasi biometrik. Alur umum autentikasi. 1. Pengguna memasukkan kredensial atau misalnya username dan password. Kedua, sistem mencocokkannya dengan data yang tersimpan di server atau biasanya dalam bentuk hash. Ketiga, jika cocok, pengguna diberi akses. Keempat, jika sistem memakai 2FA atau Two-Factor Authentication, pengguna harus memasukkan kode OTP tambahan yang dikirim ke HP atau email. Jenis-jenis akses kontrol. Akses kontrol adalah mekanisme yang digunakan untuk menentukan siapa saja yang boleh mengakses data atau sumber daya tertentu dalam sistem informasi dan tindakan apa yang boleh mereka lakukan atau baca, tulis, ubah, hapus. Yang pertama, Discretionary Access Control atau DAC. Yang pertama itu akses ditentukan oleh pemilik data. Yang kedua, pemilik bisa memberi izin ke pengguna lain sesuai keinginan. Yang ketiga, contohnya itu di Windows, pemilik file bisa menentukan siapa yang bisa membaca atau menulis file tersebut. Yang kedua, Mandatory Access Control atau MAC. Yang pertama itu, sistem yang menentukan hak akses berdasarkan label keamanan atau security level. Yang kedua, digunakan dalam sistem yang sangat ketat seperti militer. Contohnya, dokumen dengan label top secret hanya bisa diakses oleh pengguna dengan otoritas top secret. Yang ketiga ada Role Based Access Control atau RBAC. Yang pertama itu, hak akses ditentukan berdasarkan peran pengguna dalam organisasi. Yang kedua, lebih mudah dikelola di organisasi besar. Contohnya, role admin akses penuh. Yang kedua itu role staff hanya bisa input data. Yang ketiga itu role tamu hanya bisa lihat data. Atribut yang keempat, Attribute Based Access Control atau ABAC. Yang pertama itu, akses dikontrol berdasarkan atribut pengguna, objek, dan lingkungan. Contohnya, hanya mengizinkan akses ke sistem keuangan selama jam kerja. Yang kedua, hanya mengizinkan akses jika pengguna berlokasi di kantor. Baik, di sini kita akan melanjutkan untuk implementasi dan juga pembuktiannya. Nah, di sini saya sudah menggunakan project yang telah saya kerjakan. Nah, langsung saja kita masuk ke username-nya. Di sini saya akan menggunakan username admin. Untuk password-nya itu 1 sampai 8. Nah, setelah itu di halaman pertama ini adalah halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard ini ada total produk yaitu 2, total kategori 2, dan research produk. Nah, selanjutnya kita akan ke manage produk.
Nah, di dalam manage produk ini kita bisa mengedit, menghapus, dan juga menambahkan. Nah, misalnya di sini kan sudah ada dua kategori. Nah, jika ingin menambahkan, langsung saja kita pilih kategorinya, misalnya rings. Ini produknya ini misalnya rings, price-nya misalnya 4. Description-nya misalnya cincin emas. Di sini kita pilih kategorinya dulu, rings. Nah, setelah itu kita add produk. Nah, di sini tertambah ya. Tambah jika ingin mengedit, berarti kita bisa edit. Misalnya, cincin emas 24 karat. Sini kita ganti jadi 8 untuk harganya. Kita update produknya. Nah, di sini sudah update. Nah, jika ingin melihat apakah tertambah atau tidak, kita lihat di halaman dashboardnya juga. Nah, di halaman dashboardnya ini tertambah juga untuk total produknya. Jika ingin menghapus, maka tinggal kita delete saja. Nah, di sini sudah terhapus, begitu juga di halaman dashboardnya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke manage categories. Nah, di manage kategori ini juga hampir sama. Jika ingin menambahkan kategori, tinggal kita tambahkan misalnya golden, kita tambahkan kategori. Nah, di sini juga bertambah. Kita lihat juga di halaman dashboardnya. Nah, di halaman dashboardnya juga tertambah untuk total kategorinya. Dan setelah itu, jika ingin mengedit, maka kita edit saja misalnya di sini golden farms, update kategorinya. Nah, di sini juga sudah terupdate golden farm. Nah, jika ingin mendelete, tinggal kita hapus saja. Nah, di sini berkurang, kita lihat juga di halaman dashboardnya. Nah, dia juga berkurang menjadi 2 untuk total kategorinya. Nah, eh, untuk jenis akses kontrol yang saya gunakan, itu saya menggunakan Role Based Access Control atau RBAC. Kenapa saya menggunakan Role Based Access Control? Karena yang pertama, itu hak akses ditentukan berdasarkan peran pengguna dalam organisasi. Yang kedua, lebih mudah dikelola di organisasi besar. Contohnya, yang pertama itu dia role admin memiliki akses penuh. Yang kedua, role staff hanya bisa input data. Dan yang ketiga, role tamu hanya bisa lihat data. Baik, di sini kita akan melanjutkan untuk implementasi dan pembuktian. Nah, di sini saya akan menggunakan project yang telah saya kerjakan. Nah, langsung saja kita masuk ke username-nya. Di sini saya akan menggunakan super admin. Nah, untuk passwordnya itu hmm, hmm, nah, kita login. Nah, di sini untuk halaman pertamanya ini adalah halaman dashboard. Nah, di situ langsung saja kita ke halaman manage store. Nah, sini dia sudah ada 2 description. Nah, jika ingin menambahkan, kita tambahkan di sini misalnya Golden, misalnya lokasinya itu Jalan MT Ruangnya 12 nyaman. Description ini misalnya Golden. Nah, selesai kita add unitnya itu. Nah, di sini sudah tertambah ya. Sudah tertambah, kita buka halaman dashboardnya lagi. Nah, untuk total store-nya itu juga bertambah menjadi 3. Jika ingin diedit, kita bisa mengedit di sini misalnya namanya jadi Golden Font, deskripsinya juga Golden Font. Nah, tinggal kita update. Di sini maka dia akan terupdate. Nah, jika ingin menghapus, maka tinggal kita delete saja. Oke, nah, kita kalau dashboardnya kita lihat, nah, maka dia akan berkurang
Yang tadi menjadi 3, sekarang jadi 2. Nah, selanjutnya kita akan ke halaman Manage Store Admin. Nah, di sini juga sama. Jika ingin menambahkan, tambahkan saya misalnya saya sebelumnya saya seperti yang pertemuan 8. Setelahnya misalnya ini tinggal tambah. Nah, di sini tertambah white board. Jika ingin mengedit, tinggal kita edit saja. Misalnya jadi di sini kita ganti select golden ini, nanti jadi gold saja. Update. Nah, dia juga akan update. Nah, kita lihat untuk di dashboardnya ini, untuk total store adminnya dia bertambah menjadi 3. Jika ingin menghapus, maka tinggal di delete saja. Oke. Nah, di sini sudah terhapus, maka kita akan ke halaman dashboardnya lagi. Apakah dia akan terhapus? Nah, di sini berkurang juga, yang awalnya jadi 3 menjadi 2. Nah, sekarang kita melanjutkan ke manage produk. Nah, untuk manage produknya ini, di sini sudah ada 2. Misal di sini kita pilih yang elegant diamond. Sekarang kita pilih yang ring. Misalnya cincin berlian. Deskripsinya misalnya itu cincin nah misalnya add anthem price-nya. Price-nya kita kasih masuk dulu misalnya menjadi 5. Nah, sini kita tinggal add. Sini berhasil ditambahkan. Jika ingin mengedit, kita edit saya misalnya di sini angkanya kita ubah jadi 6. Sini namanya cincin berlian putih. Di sini kita update. Nah, di sini update ya, cincin akunan putih. Nah, kita akan lihat ke dashboardnya apakah dia akan tertambah. Nah, untuk di total produknya dia bertambah menjadi 3. Jika ingin menghapus, maka tinggal kita hapus saja. Nah, di sini sudah terhapus. Kita akan lihat ke dashboardnya apakah dia akan terhapus. Nah, untuk total produknya dia juga berkurang. Awal dari jadi 3, sekarang menjadi 2. Nah, di sini untuk kesimpulannya adalah autentikasi dan akses kontrol adalah komponen penting dalam menjaga keamanan sistem informasi. Autentikasi bertujuan memverifikasi identitas pengguna melalui 3 faktor utama. Sesuatu yang diketahui, dimiliki, atau melekat, atau biometrik. Dan dapat diperkuat dengan two-factor authentication atau 2FA. Setelah itu, akses kontrol menekan siapa yang boleh mengakses data serta tindakan yang dapat dilakukan. Model akses kontrol meliputi DAC, MAC, RBAC, dan ABAC, yang masing-masing mengatur hak akses berdasarkan kepemilikan, label keamanan, peran, atau atribut. Dengan penerapan yang tepat, sistem dapat terlindungi dari akses tidak sah dan penyalahgunaan. Baik, mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.